Tauhid, jalan keselamatan dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad, kepada keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Topik kita hari ini adalah inti ajaran Islam, yaitu Tauhid. Inilah tujuan penciptaan manusia, tujuan diutusnya para nabi, dan kunci keselamatan dunia serta akhirat. Namun sangat disayangkan, banyak kaum muslimin memahami Tauhid hanya sebatas pengakuan bahwa Allah adalah Tuhan tanpa memahami konsekuensi ibadah yang benar. Maka mari kita memahami Tauhid sebagaimana dijelaskan oleh para ulama manhaj salaf. Mengapa Tauhid sangat penting? Allah berfirman, "Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku." Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Artinya, tujuan hidup kita bukan sekadar mencari harta, jabatan atau dunia, tetapi mentauhidkan Allah. Semua nabi membawa pesan yang sama. Sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Quran Surah An-Nahl ayat 36. Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa hingga Nabi Muhammad SAW semuanya menyeru kepada Tauhid. Apa itu Tauhid menurut manhaj salaf? Para ulama seperti Ibnu Taimiyah, Imam Ahmad, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Syekh Shalih Al-Fauzan, dan Syekh Al-Albani menjelaskan bahwa Tauhid mencakup 3 perkara. Tauhid Rububiyah, yaitu meyakini bahwa Allah satu-satunya, pencipta alam, pengatur kehidupan, pemberi rezeki, yang menghidupkan dan mematikan. Bahkan kaum musyrikin Quraisy dahulu pun mengakui hal ini. Allah berfirman, "Jika engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka pasti menjawab, Allah." Quran Surah Az-Zumar ayat 38. Tetapi pengakuan ini saja belum menjadikan seseorang Muslim. 2. Tauhid Uluhiyah, Tauhid Ibadah. Inilah inti dakwah para nabi. Artinya, seluruh ibadah hanya ditujukan kepada Allah, doa hanya kepada Allah, tawakal kepada Allah, meminta pertolongan hanya kepada Allah, menyembelih untuk Allah, bernazar untuk Allah, takut dan berharap hanya kepada Allah. Allah berfirman, "Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan." Quran Surah Al-Fatihah ayat 5. Inilah yang sering rusak di tengah masyarakat. Contoh pelanggaran Tauhid: meminta kepada kubur, bergantung pada jimat, percaya benda membawa keberuntungan, memohon perlindungan kepada makhluk gaib. Padahal Nabi SAW bersabda, "Barang siapa menggantungkan jimat, maka ia telah berbuat syirik." Tauhid berarti hati hanya bergantung kepada Allah. 3. Tauhid Asma dan Sifat, yaitu menetapkan nama dan sifat Allah sebagaimana dalam Al-Quran dan hadis, tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk, menolak sifatnya, mengubah maknanya, menanyakan bagaimana sifat itu. Imam Malik berkata ketika ditanya tentang istiwa Allah, istiwa diketahui maknanya, caranya tidak diketahui, mengimaninya wajib, dan bertanya tentang caranya adalah bid'ah. Kita beriman sesuai wahyu, tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk. Buah Tauhid dalam kehidupan. Jika Tauhid benar, maka lahirlah hati tenang, tidak takut makhluk, tidak bergantung pada manusia. Ibadah menjadi ikhlas, hidup terasa ringan, yakin rezeki dari Allah. Allah berfirman, "Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur-adukkan iman mereka dengan kezaliman, syirik, mereka mendapat keamanan." Quran Surah Al-An'am ayat 82. Bahaya syirik. Syirik adalah dosa terbesar. Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik jika pelakunya mati tanpa taubat."
Quran Surah An-Nisa ayat 48. Syirik menghapus amal meskipun seseorang rajin ibadah. Karena itu para nabi sangat keras memperingatkan umatnya agar menjaga tauhid. Syirik modern yang sering tidak disadari. Di zaman sekarang, syirik muncul dalam bentuk halus. Percaya benda tertentu membawa hoki, bergantung pada ramalan, meminta perlindungan kepada makhluk gaib, menganggap orang tertentu mengetahui hal gaib, padahal Nabi SAW bersabda, barang siapa mendatangi dukun lalu mempercayainya, maka ia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad. Tauhid harus bersih dari semua bentuk ketergantungan selain Allah. Bagaimana menjaga tauhid? Pelajari tauhid dari Al-Quran dan Sunnah. Pelajari akidah para sahabat Nabi. Hindari praktik syirik sekecil apapun. Berdoa agar Allah meneguhkan iman kita. Ikuti sunnah Nabi dan jauhi bid'ah. Penutup, saudaraku, tauhid bukan hanya teori, tetapi jalan hidup. Tauhid membuat hati tenang, hidup terarah, dan menjadi sebab keselamatan di akhirat. Mari kita perbaiki tauhid kita, keluarga kita, dan masyarakat kita. Semoga Allah mematikan kita dalam keadaan bertauhid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.